Halo Sobat Topten, kali ini kita akan membahas tentang SMMPTN, Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk Wilayah Barat. Saya tidak akan mengulik sejarahnya ya, tapi kalau kita lihat ini kira-kira dimulai pada tahun 2017, silakan dikoreksi kalau saya salah. Namun demikian, kali ini kita akan langsung menuju ke SMMPTN 2020. Bagi saya ini adalah jalur yang cukup menarik untuk kita ulas ya, karena ada beberapa perbedaan-perbedaan dengan SBMPTN. Termasuk yang menarik adalah ada beberapa PTN diantaranya yang memperbolehkan lulusan SMA atau SMK dari 10 tahun terakhir. Jadi buat kamu misalkan lulusan 2015, kamu masih bisa ikut masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur ini. Yuk mulai kita ulas aja ya. Kita menuju ke informasi umum. Jadi ini ada kata pengantarnya, tidak usah kita bacakan. Yang jelas ini menunjukkan bahwa adanya seleksi mandiri yang dilakukan secara bersama-sama untuk PTN-PTN yang ada di wilayah barat. Ada 18 PTN yang akan mengadakan seleksi mandiri secara bersama-sama. Di antaranya adalah Unsiah, Unan, Unja, Unila, Unip, ISI Padang Panjang, Universitas Palangkaraya, Unimal, Untirta, Umrah atau Universitas Maritim Raja Ali Haji, kemudian ada UBB, ada UTU, ITERA, ISBI Aceh, UNSAM atau Universitas Samudra, kemudian UNRI, UNSIL, dan UNSIKA. Program SMMPTN Barat pada dasarnya merupakan jalur seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian SMMPTN Barat adalah seleksi hasil ujian tulis. Nah, ini berbeda dengan SBMPTN yang menggunakan ujian berbasis komputer atau UTBK, sementara ini adalah UTBC dalam bentuk cetak. Jadi nanti soalnya dicetak ya, dan kamu mengerjakannya sebagaimana kamu mengerjakan menggunakan LJK, kira-kira seperti itu. Karena ini seleksi mandiri, maka seluruh biayanya ditanggung oleh calon mahasiswa. Tujuan penyelenggaraan SMMPTN Barat 2020 adalah sebagai berikut: memfasilitasi para calon mahasiswa peserta seleksi mahasiswa baru jalur mandiri untuk memiliki opsi memilih dan masuk menjadi mahasiswa pada program studi di berbagai perguruan tinggi. Jadi umumnya kalau misalkan di UGM itu ada UTUL UGM ya, itu hanya untuk masuk UGM saja, atau mungkin SIMAK itu hanya untuk masuk UI saja. Tapi untuk SMMPTN Barat kamu bisa memilih beberapa PTN dari 18 PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri secara bersama-sama. Yang kedua, menyeleksi secara bersama calon-calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi dengan baik. Itu tujuannya. Jadi dalam SMMPTN Barat ini kamu bisa memilih lebih dari satu PTN di jalur mandiri yang dilakukan secara bersama-sama ini. Kemudian kita lihat ketentuan umumnya. SMMPTN Barat merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKSPTN Indonesia yang ada di wilayah barat. Seleksinya menggunakan cetak, kombinasi ujian tulis dan ujian keterampilan atau ujian lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Persyaratannya, ini yang persyaratan umum ya, nanti ada persyaratan khusus. 1. Bagi lulusan SMA, SMK maupun MA atau sederajat dan paket C harus memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA, SMK atau MA atau sederajat dan paket C tahun 2019 telah memiliki surat keterangan lulus yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi oleh cap yang sah. Peserta seleksi dalam kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. 4. Ijazah 3 tahun terakhir 2018, 2019, dan 2020 kecuali beberapa universitas. Nah, ini yang menarik ya. Umrah, Unja, Unsika, dan Unimal ijazahnya bisa 5 tahun terakhir. Artinya bila kamu lulusan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 bisa ikutan masuk PTN di universitas yang tadi sudah disebut itu. Nah, yang menarik lagi adalah ISBI, Institut Seni ya. Ini menerima bahkan 10 tahun terakhir, yaitu mulai ijazah
pada tahun 2011. Jadi buat teman-teman lulusan 2011 ke atas sampai dengan 2020 serta paket C, maksimal umurnya adalah 25 tahun. Jadi walaupun kamu lulusan 2011 ya, dengan catatan umur kamu maksimal 25 tahun, kamu masih bisa masuk ke PTN untuk kategori ISBI. Nah, yang UPR ini Universitas Palangkaraya ya, 3 tahun terakhir 2018, 19, dan 2020 untuk fakultas kedokteran, dan 5 tahun terakhir untuk fakultas lainnya. Yang kelima, bagi yang mengambil prodi ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi fakultas ekonomi kampus utama harus ikut ujian berkemampuan bahasa Inggris pada hari Sabtu pada tanggal 20 Juli 2020 di UPT Pusat Bahasa UNAN dengan mengisi link yang ada di situ. Nah, sekarang yang prosedur pendaftaran ya. Dilakukan secara online, tata pendaftarannya bisa diunduh di sini, nanti kamu bisa baca-baca. Kemudian proses pendaftaran diawali dengan mengisi biodata, kemudian mendapatkan kode pembayaran dan PIN yang akan dimulai sejak 2 Juni sampai 10 Juli, maksimal pukul 15 WIB. Banknya yaitu Mandiri, BNI, dan BTN. Kamu harus membayar lewat bank-bank ini ya. Pengisian borang, pendaftaran ujian tulis, dan keterampilan dilakukan melalui pendaftaran SMMPTN Barat ID. Nah, sekarang jenis ujian tulisnya TKPA. Ini kalau bahasanya SBMPTN ya TPS, tes kemampuan dan potensi akademik. Kemudian ada TKD Saintek yang meliputi matematika, biologi, kimia, dan fisika, serta TKD Soshum meliputi sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Ujian keterampilan ini bagi yang mengambil jurusan-jurusan yang seni itu ya, ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni drama, kemudian ujian keterampilan untuk fotografi, televisi dan film, kemudian olahraga, termasuk ujian kemampuan bahasa Inggris bagi peserta yang mengambil program studi ekonomi pembangunan, manajemen akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 7 WIB di Gedung Pusat Bahasa Universitas Andalas. Nah, sekarang kelompok ujiannya terbagi atas TKPA, TKD Saintek, kemudian itu untuk yang kelompok Saintek ya. Apabila kamu ingin mengambil kelompok ujian Soshum, maka materinya adalah TKPA dan TKD Soshum. Kelompok ujian campuran berarti TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum. Setiap peserta dapat mengikuti salah satu dari kelompok tersebut, bisa milih Saintek, bisa milih Soshum, atau campuran. Nah, ini yang membedakan ya dengan SBMPTN, yaitu pada kelompok program studi dan jumlah pilihan. Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 3 program studi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika program studi yang dipilih oleh peserta dari kelompok Saintek, maka peserta mengikuti kelompok ujian Saintek. Jika kamu mengambil semuanya adalah jurusan Soshum, maka kamu harus mengikuti kelompok ujian Soshum. Jika kamu memilih program studi dari kelompok Saintek dan Soshum, maka kamu harus mengambil kelompok ujian campuran. Peserta yang memilih prodi-prodi yang masuk pada kelompok Saintek atau Soshum saja dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 prodi pada 1 PTN atau lebih. Nah, peserta yang mengikuti kelompok campuran dapat memilih sebanyak-banyaknya prodi pada 1 PTN saja atau lebih dari 1 PTN. Ini sama ya, yang keempat ini dengan SBM. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk memilih prodi pada PTN tempat mengikuti ujian sebagai pilihan pertama. Jadi kalau kamu misalkan ingin mengambil pilihan pertama pada 1 PTN, maka kamu harus mengikuti ujian di PTN tersebut. Bagi yang memilih bidang keolahragaan dan seni, wajib mengikuti ujian keterampilan. Sekarang biaya register dan seleksi ujian tulis serta keterampilan. Biaya registrasi bagi seleksi peserta yang masuk kelompok Saintek saja atau Soshum saja 350.000. Yang kedua, biaya registrasi dan seleksi bagi peserta yang masuk kelompok campuran dan kelompok Saintek atau Soshum yang ada ujian keterampilannya atau ada ujian bahasa Inggrisnya, bayarnya 500.000. Biaya registrasi dapat dibayarkan pada waktu yang ditetapkan melalui bank yang telah ditunjuk. Biaya registrasi dan seleksi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali. Yuk sekarang lihat jadwal ujiannya ya. UTBC-nya dilaksanakan pada Kamis 16 Juli dengan jadwal sebagai berikut.
pukul 7 sampai setengah 8 peserta masuk ruang ujian mengisi biodata dan seterusnya. Kelompok ujiannya adalah saintek dan campuran. Kemudian 7.30 sampai 9.15 tes kemampuan sains dan teknologi atau 3D saintek untuk kelompok saintek dan campuran. 9.15 sampai 9.45 itu istirahat saintek dan campuran. Nah, pada setengah 10 ini anak soshum ya masuk pada ruang ujian. Nah, 9.45 sampai pukul 10 saintek dan campuran. Kemudian pukul 10 ini saintek, soshum dan campuran. 11.45 sampai pukul 1 siang ini istirahat semuanya ya. Pada pukul 13 peserta soshum dan campuran masuk kembali. Sementara yang saintek kan sudah selesai tadi ya di tahap yang pertama. Nah, 13.15 sampai setengah 3 sore ini anak soshum dan campuran masuk kembali. Jadi buat kamu yang mau mengambil campuran ya, perhatikan kamu harus sudah bersiap sejak pukul 7 pagi hingga pada setengah 3 sore. Ini tentu sebuah hal yang harus kamu persiapkan, baik tentang kesehatan maupun mental yang baik. Sekarang tempat dan lokasi ujian. Tempat dan lokasi ujian adalah di PTN pilihan pertama kamu. Lokasi dan ruang ujian akan diatur dan ditetapkan oleh panitia pada masing-masing PTN peserta program seleksi SMM PTN Barat. Lokasi ujian keterampilan dilakukan di PTN tempat ujian tulis, dan apabila tidak tersedia maka dilakukan di PTN terdekat yang menyediakan. Biaya transportasi ditanggung oleh peserta. Nah, nanti pada tanggal 25 Juli pukul 10 WIB kamu akan menerima pengumumannya lewat web yang ada di sini. Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SMM PTN Barat akan diinformasikan melalui website mereka, yaitu www.smmPTN Barat. Kira-kira itu ya informasi tentang SMM PTN Barat. Jadi dengan mengikuti ini kamu bisa memilih lebih dari satu PTN ujian mandiri yang dilakukan serempak oleh PTN-PTN yang berada di wilayah Barat. Apabila ada diskusi, silakan tulis saja di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan treat your